Banyak info, nggak bikin kepo. Tepuk tangan dong sekali lagi, ini kayaknya sepi sekali ya pagi hari ini ya. Semangat dong. Karena kemarin baru weekend kali, hawa liburannya masih ke bawah. Nah, masih dengan Bunda Sri Ivona. Ini yang saya pengen tanya ini. Nah, saya pernah baca begitu ya, artikel bahwa Bunda Sri ini salah satu ibu di Indonesia ini yang nggak pernah kesal dalam didik anaknya. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Tapi pernah kesal, Bun? Mbak Ineke sahabatnya juga pernah ngasih statement seperti itu. Iya, kesalnya tapi beda kali ya. Beda ya? Kesalnya pakai senyum. Pakai senyum. Iya. Gimana caranya kalau saya kesal? Gitu ya. Iya, Jadi ada salah udah satu kesel. guru saya cerita kalau misalnya mau marah itu sebut huruf mim. Mim. Tapi makrotnya bener aja, bukannya mim gitu, tapi mim. Jadi gini, Mim. kenapa sih Kak kok nggak mau mandi? Walaupun nggak redo tapi mim gitu. Walaupun nggak redo. Nggak redo, tapi lama-lama jadi lihat anak itu masya Allah, dia kan investasi akhirat kita gitu. Iya. Mana mungkin gitu kita sanggup gitu kesel pakai benci. Pasti kesalnya untuk membangun. Iya. Gitu. Kesal misalnya kalau dia belum nggak mau ngaji, kesal nggak mau baca Al-Quran, kesal nggak mau iktikaf gitu. Tapi kalau dirayu, dikasih tahu gitu. Kita inget-inget dulu waktu saya umur 17 tahun juga tidak sesolehah sekarang gitu ya. Masih disuruh-suruh ngaji bu saya dengan gigihnya gitu. Jadi mengenang kembali, masya Allah ya itu jadi ibu luar biasa nikmat. Subhanallah ya. Makanya saya bikin buku dua sayap menuju surga itu Sayap menuju surga. supaya anak-anak itu diberi dua sayap. Supaya dia sampai ke pintu gerbang surganya Allah. Oke, ini sekarang kita mau tampilkan satu cuplikan video mengenai apa itu dia katanya denger-denger ini sama juga sahabatnya Bunda juga. Siapa sih orangnya? Kita lihat sama-sama, ini dia. Ramadan udah di depan mata nih. Yuk siap-siap bekali diri dengan memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran. Salah satunya adalah dengan mendengarkan dakwah. Banyaknya pendakwah yang ada saat ini membawa keunikan tersendiri. Salah satunya adalah ustazah yang satu ini, Lulung Mumtazah. Ustazah ini terkenal dengan dakwahnya yang gaul ala-ala anak muda. Bahasanya sendiri mudah dicerna dan kocak, membuat para jemaahnya tak henti terbahak-bahak. Bahkan Ustazah Lulung pun gak mau kalah dengan tren sekarang, yaitu aktif di sosmed, bahkan hingga membuat dubsmash sendiri. Itu Wow, ustazahnya bikin dia. dub smash juga, Nak. Gaul banget, Gaul banget ini ya. ustazahnya. Dub smashnya keluar tadi. Kenapa Mbak Sri? Gaul banget dan rame banget kalau di sebelah rame ustazah banget. ini. Kita panggil aja lah kalau gitu ya, kita datangin Untuk aja langsung. pembuktiannya ya, Biar katanya rame. rame studio kita ini. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Enggak ya? warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Apa kabar Umi? Aduh cantik sekali Terima dirimu. kasih Apa Umi kabar? juga. Belum Selamat gelatik Umi. makan ketumbar, orang cantik apa kabar? Iya, cantik apa kabar? Udah ya, dijawab Pak, gimana ya? Udahlah nggak usah dijawab, baik alhamdulillah Umi. Umi, tadi kan ada cuplikan Umi Ustazah gaul begitu. Sempat bikin dub smash juga tadi ya? Iya sih sempet, namanya anak-anak ya. Oh, anak-anak. Oh, iya. anak-anak ya. Ayo dong mama ikutan, hayu. Kita sama anak katanya bermain, bersahabat, Bernyanyi, bercerita, dan Itu sebagainya. cara mendidik Umi kepada anak-anak begitu Iya. ya? Bersahabat. Jadi kalau misalnya sama anak itu mendingan diajak sebagai teman aja, nanti takutnya yang namanya saking deketnya jadi maaf kurang ajar atau bagaimana. Benar nggak tuh, Ibu, Bun? jadi ibu tuh nggak boleh jaim, tapi jaam. Jam apa tuh, apa itu? Jaga amal. Oh, jaga amal. Oh. Ya Iya, Allah. Ustazah ya. Iya. Main jangan dengan jangan. Umi, kalau tadi Bunda Asri tuh ngasih tips gitu Bapak pemirsa di rumah ketika ingin mengajarkan anak atau menyuruh anak tuh sebutkan meme begitu ya. Meme. Ya. Kalau Umi ada tipsnya nggak nih kalau misalnya Mendidik anak. itu supaya kita nggak kesel juga gitu orang tua, gimana sih Umi? Kalau Umi bilang sama anak-anak ini, ayo jangan sampai bikin Umi dari penyanyi pop jadi penyanyi rocker ya. Oke. Karena kan kalau ya kayak gitu. Kalau penyanyi pop misalnya nyuruhnya kayak gimana Bisa Umi? gini, Reza sholat sayang udah 1:30. Ntar dulu Umi, saya mau main game dulu. Ya udah ya. Reza udah jam 2 sholat sayang. Sebentar lagi Umi, gamenya masih tanggung. Dengan sigar Reza. Gitu ya.
Oh iya bisa juga ya, Nak. Kenapa sih kalau misalnya Umi ini lebih memilih metode berdakwah itu gaul, Za? Karena mungkin kita tahu biasanya ustazah atau ustaz itu berdakwah ya lebih kayak menyelami kolbu. Tapi kalau misalnya Umi lebih memilih untuk gaul tuh kenapa sih Umi? Jadi gini, Cin itu ya. Jadi kalau kita bergaul, kalau bahasanya kiai saya dulu tuh ngajarin, kalau kita ngajar misalnya di masjid, itu mah udah biasa. Oh gitu. Karena kan masjid memang tempat beribadah. Iya. Tapi kalau kita ngajar di tempat-tempat yang nongki-nongki cantik. Waduh, nongki-nongki Ih, cantik. gaul banget. Gaul banget. Ustazahnya gaul banget. Ini ustazahnya gaul banget. Terus Nongki cantik sambil ngobrol, kita masukin dia nggak berasa. Nah, kalau di Iya. masjid, aduh udah bosan duluan gue, ya Allah tolong. kapan gitu. selesainya nih ustazah ngomong? Kapan? Begitu Kodenya ya. udah batuk-batuk duluan ya. Iya. Gitu Udah biasanya. muap, Kaki udah nggak pegel bilang pegel. Oke. Iya Tapi benar. kalau nongkrong 3 jam nggak berasa gitu nggak bunda? Iya. Berarti gue ikutan nongkrong dong. Aduh. Sambil ngopi kita masukin Iya, gitu ya dakwah-dakwah tausiah. pelan-pelan. Karena kan yang namanya tausiah itu kalau kita bilang ceramah, nggak semua orang mau denger ceramah, udah bosen. Oke. Justru tuh kalau ustadz saja harus gaul. Harus Gaul tuh bukan yang ada di TV atau yang ada di majalah aja. Yang gaul tuh bukan hanya yang didengar oleh orang-orang di dunia aja ya. Nah, yang gaul tuh yang juga suka namanya disebut-sebut oleh penduduk langit. Nah, itu gaul abis tuh namanya baru. Iya. Keren banget. Nah ini Kalau Umi sendiri kalau mendidik anak tuh punya pengalaman yang menarik nggak sih? Kalau misalnya tadi dari penyanyi pop, terus Dari penyanyi rock, rock. terus pengalaman-pengalaman apa sih? Pengalaman-pengalamannya sih kalau aku sih bilangnya sama anak-anak gini, nggak pernah nyuruh kamu harus gini, enggak. Kita kasih BMM, Apa itu? apa itu Beb? berpikir, memilih, memutuskan. Oke. Jadi misalnya dia tuh kita mau menyuruh sesuatu, kita nggak bilang kamu harus kerjain, enggak. Tapi aku cuma bilang, ayo kamu pikirkan mau sholat jam berapa nih. Kan zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3 ya. Jam 3 tuh udah nggak ada deh tuh ya waktu karena sudah makruh. Mau pilih jam berapa? Pikirkan, dia pikirkan. Udah memilih, udah aku pilih jam 2 deh, benar ya. Memutuskan jam 2 benar ya. Padahal di hati kita kalau misalnya setengah 2 sih masih mending tapi nggak apa-apa lah. Udah, kita nggak nyuruh-nyuruh lagi tuh. Nanti pas masuk jam 2 kita bilang, ayo tadi kamu yang pilih loh. Jam Pertama 2. seperti itu, pilih dulu. Ntar lama-lama besok-besok bisa nggak kita negosiasi setengah 2. Bisa nanti jam 1. Lama-lama dia akan on time. Oh gitu. Jadi ada nego-negonya juga ya, sama anak Nego-nego juga ya. kapan? Karena kita tahu yang namanya anak-anak itu ya, seperti Bunda Asri bilang, sesuai dengan kesanggupan. Fatakullah matatotum, bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Nah, itu dia. Nah. Nanti usai jeda ini kita mau bahas mengenai pertama bukunya Bunda. Kemudian kabarnya kayak ini anak-anak keduanya Bunda berada di Jepang gitu ya. Nah, ini gimana sih cara mendidiknya karena yang satu ada di luar negeri. Iya, Nanti parenting usai jeda ala berikut Islam ini. ya, Nak, ya. Betul sekali. Tetap di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Dewi, bukalah kedua matamu, pandanglah ruang di hatiku. Dewi, berikan nafasmu untukku, agar ku